Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Linda Marlinda selaku dosen Arsitektur Enterprise, dan yang kami hormati teman-teman sekalian, kami dari kelompok 9 dengan anggota Miftahul Fahmi, Eli Dwi Yuliana, dan Raja Bonggal Soni Sanjaya akan mempresentasikan tugas kelompok perancangan arsitektur enterprise sistem informasi penjualan menggunakan TOGAF dan tool Archimedes pada PT Karya Sejuk Solisindo. Next. Latar belakang. PT Karya Sejuk Solusindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kompresor dan alat berat dengan kualitas terbaik. Pada saat ini, kegiatan bisnis dilakukan perusahaan kurang terstruktur dan bersifat konvensional, terutama pada saat proses pembuatan laporan penjualan dan unsur-unsur yang lain yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, perusahaan berencana untuk melakukan audit perbaikan guna mengevaluasi keadaan yang sebenarnya serta mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi agar dapat dicari solusinya dengan harapan perusahaan dapat menggunakan alat ini sebagai alat bantu pencatatan data, pengolahan data, dan integrasi data, serta dapat mencapai targetnya dengan baik. Next slide. Permasalahan. Dengan semakin bertumbuhnya dunia teknologi dan juga banyaknya perusahaan yang berinovasi guna mencari kemudahan dalam pencatatan data penjualan, pengolahan data, serta inventory barang agar dapat tercipta kerapihan dan ketertiban dalam hal administrasi melalui pembuatan dan perancangan sistem yang terstruktur. Maka dari itu, perusahaan PT Karya Sejuk Solisindo mengalami permasalahan di bidang pencatatan data penjualan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang perancangan tersebut dan masih menggunakan sistem manual seperti pembuatan laporan secara manual, tertulis, dan sebagainya. Next. Tujuan dari implementasi ini yaitu memastikan inovasi dan evaluasi yang dibuat sudah tepat sasaran, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan memenuhi tugas mata kuliah arsitektur enterprise. Next. Arsitektur enterprise sendiri adalah suatu kesatuan yang koheren tentang prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur sebuah organisasi. Menurut LaCroix tahun 2005. Arsitektur enterprise merupakan enabler yang menyediakan model bisnis baru dengan memperhatikan pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis. Arsitektur enterprise harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan organisasi dan pertumbuhan pasar, bisnis, dan teknologi yang dinamis. Arsitektur enterprise berupa cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Enterprise Architecture atau EA mencakup inti-inti dari bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Sebuah enterprise arsitektur atau EA yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Next. Berikut adalah alur pemesanan barang pada PT Karya Sejuk Solisindo. Pertama, ketika menerima order dari customer, maka pihak sales divisi marketing pada PT Karya Sejuk Solisindo akan melakukan cek PO. Lalu PO tersebut akan divalidasi oleh manajer. Jika manajer tersebut mengizinkan untuk proses lebih lanjut, maka akan dibuatkan sales order. Jika tidak ada approval, maka harus dicek kembali PO tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dalam proses pembuatan sales order, setelah selesai dibuat sales order, maka sales order tersebut akan disampaikan ke bagian warehouse untuk dibuatkan surat jalan.
Setelah surat jalan selesai, maka akan dilakukan pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan oleh pihak warehouse ke customer. Untuk surat jalan yang telah diterima oleh customer, salinannya akan diterima oleh pihak finance. Pihak finance akan memeriksa kelengkapan dokumen dari pengiriman barang tersebut. Jika dokumen lengkap, maka akan dibuatkan invoice dan hasilnya adalah invoice beserta salinannya. Jika tidak lengkap dokumennya, maka dicek kembali surat jalannya ke bagian warehouse. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Raja Bonggal. Ya, terima kasih Bu Yuliana Eli. Saya melanjutkan. TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework, yaitu suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang dirancang untuk menyediakan pendekatan komprehensif bagi perencanaan, desain, pelaksanaan, dan pengelolaan arsitektur perusahaan. Dikembangkan oleh The Open Group, tujuan utama TOGAF adalah untuk membantu organisasi mengembangkan arsitektur perusahaan yang efisien, terintegrasi, dan berfokus pada kebutuhan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur, TOGAF memungkinkan organisasi untuk menciptakan arsitektur yang mendukung transformasi bisnis, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang. TOGAF menyediakan standar dan panduan yang konsisten untuk pengembangan arsitektur, memudahkan kolaborasi antar tim dan departemen, serta dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik dari setiap organisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan metode teruji, TOGAF juga membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait dengan implementasi teknologi dan transformasi bisnis. Next. Pengertian lanjutan TOGAF ADM. Secara singkat, berikut gambaran dari TOGAF ADM yang perlu saya bacakan. Yang pertama, fase preliminary. Selanjutnya, A. Fase arsitektur vision. Selanjutnya B. Business arsitektur. C. Information system arsitektur. D. Teknologi arsitektur. E. Opportunities and solution. F. Migration planning. H. Implementation governance. I. Arsitektur change management. Untuk yang akhirnya, recruitment management. Next. Selanjutnya, Archimedes adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk pemodelan dan visualisasi arsitektur enterprise arsitektur atau disebut EA sesuai dengan standar TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Archimedes merupakan bahasa pemodelan arsitektur enterprise yang dikembangkan untuk menyediakan sebuah representasi yang seragam. Bahasa pemodelan arsitektur perusahaan Archimedes memberikan representasi yang seragam untuk diagram yang menggambarkan arsitektur perusahaan. Bahasa inti Archimedes mendefinisikan struktur elemen generik dan hubungannya yang dapat dikhususkan pada lapisan yang berbeda. Next. Berikut contoh gambaran untuk visualisasi dari Archimedes yang kami tampilkan yang di kolom biru seperti contoh alurnya procurement system application. Ya, next. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Fahmi. Baik, terima kasih Mas Raja atas presentasinya. Kemudian izin saya lanjutkan kembali terkait dengan cara penggunaan tool Archimedes ini. Tool Archimedes ini yang pasti tools yang dapat kita gunakan ya untuk menjelaskan bisnis proses, kemudian kita rancang dan gunanya untuk mendukung enterprise arsitektur. Untuk mendapatkan aplikasi tools Archimedes ini, kawan-kawan bisa mendownload langsung di websitenya. Biasanya kita cari Archimedes.
Nah, di website inilah nanti rekan-rekan bisa melakukan download eh, aplikasinya. Aplikasi Archimedes ini sifatnya itu open source, jadi bisa disesuaikan dengan sistem operasi yang ada di PC atau laptop teman-teman. Nanti untuk yang versi Windows bisa diklik dan mendownload yang URL ini, atau yang menggunakan macOS bisa mendownload yang versi macOS-nya. macOS-nya versinya ada dua ya, ada Intel sama Silicon. Ini yang yang dikeluarkan oleh eh, Apple-nya sendiri, sedangkan ini yang dikeluarkan oleh Intel. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi laptop teman-teman. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Saya coba dulu buka Archimedes-nya. Kita coba mempraktekkan eh, cara membuat bisnis proses yang ada di Archimedes. Ini tampilan awalnya. Jika kita akan membuat project baru, kita bisa pilih di atas ini ada file, ada new, bisa melalui ini untuk membuat project baru. Kita membuat model baru, kosong. Untuk tampilan kiri, ini biasanya ada menunya. Kalau di PC atau laptop teman-teman tidak ada, bisa ditampilkan dari menu Windows. Ini ada models. Jadi ketika diklik models, nanti muncul folder-folder yang bisa memudahkan teman-teman untuk mendesain bisnis proses. Di bagian kanan ada default view-nya, jadi di tampilan inilah nantinya akan kita buat bisnis prosesnya. Di sebelah kiri ada folder default view-nya yang ini. Jika teman-teman ingin menambah lagi, di view ini bisa diklik kanan, kemudian new, dan tambahkan lagi Archimedes view-nya jika kawan-kawan ingin menambahkan bisnis proses yang baru, bisa dibuat lagi di sini. Untuk saat ini kita coba satu terlebih dahulu, kita hapus, ini bisa diklik kanan, delete, tekan yes. Di sebelah kiri ada menu-menu folder untuk menampung dari icon-icon ini. Nanti menunya ada muncul di sebelah kiri. Di sini kan di tengah ini untuk view-nya, kemudian di sebelah kanan ini ada fitur paletnya ya. Jadi disinilah bermacam-macam fitur yang digunakan untuk bisnis proses. Kalau yang ini itu terkait dengan Magic Connector, jadi konektor-konektor yang menghubungkan antara satu bisnis proses, misalkan ke proses yang lain, atau dari aktor ke bisnis proses, itu bisa menggunakan penghubung yang ada di bagian Magic Connector ini. Ini ada banyak sih fungsi-fungsinya berbeda, tapi biasanya yang lebih mudah kita tinggal Magic Connector untuk memilih dan nanti bisa otomatis bisa ditentukan sendiri. Kemudian di bawah ini ada fitur note ya, jadi note ini bisa kita gunakan untuk nantinya kita menambahkan catatan-catatan di bagian view bisnis proses yang akan kita tambahkan komentar atau tambahkan apa bisa melalui ini. Di sini ada juga eh, grup ya, visual group elemen ini untuk nantinya kalau memang ada bisnis proses yang bisa digabung di dalam satu grup, bisa kita tambahkan juga di sini. Atau di sini juga ada grouping juga sama aja fiturnya untuk memasukkan bisnis proses yang kurang lebih jenisnya di grup yang sama gitu. Kemudian ini ada fitur location ini untuk penambahan lokasi ya mungkin ya. Saya belum nyoba juga ini location. Kemudian di bawahnya lagi ada ini terkait dengan strategi-strategi ya. Jadi kalau kita menambahkan resort di sini,
itu nanti akan bertambah di bagian folder strategi ini. Nah, jika kawan-kawan nambah lagi di capability, misal ada, kemudian dia akan otomatis menambah. Jika tidak ada yang kita pergunakan, silahkan dihapus saja. Ketika kita menghapus tadi, di sebelah kiri ini akan berubah. Jadi tulisannya yang sebelumnya tidak miring, sekarang berubah menjadi miring. Karena tidak ada eh, fitur yang kita tambahkan di view ini gitu. Jadi ini kalau bisa dihapus juga supaya tidak membuat eh, rancu nanti ya takutnya ini ternyata memang tidak berfungsi. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada icon-icon yang kita gunakan terkait dengan bisnis prosesnya nanti. Itu ada fitur terkait bisnis aktornya, kemudian ada apa lagi ini, bisnis role-nya, ada bisnis collaboration. Nah, ini masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya masing-masing ya. Jadi seperti bisnis aktor ini untuk mempresentasikan sebagai pelaku, misalkan pelaku di proses kita ini ada customer seperti itu. Jadi kita buat aktor ini, kemudian bisa kita rename namanya atau diklik 2 kali langsung untuk mengganti nama, misalkan menjadi customer seperti itu. Tinggal kita oke kan. Kemudian bisnis role ini terkait dengan peran ya, peran daripada misal customer itu bisa ngapain aja sih. Nah, di kasus ini kita tidak menggunakan ini, jadi kita hapus saja bisnis role-nya. Kemudian bisnis collaboration ini kita gunakan kalau bisnis proses kita itu dari perusahaan kita bermitra dengan perusahaan yang lain gitu. Jadi bisa menggunakan bisnis collaboration ini. Terkait studi kasus kita, ini juga tidak kita gunakan sehingga kita hapus kembali. Nah, jangan lupa ketika menghapus itu di sini pasti muncul nih yang tidak digunakan ini supaya tidak membuat kita bingung, jadi kita hapus saja dulu ya. Nah, ini jadi ada bermacam-macam terkait dengan bisnis interface, nanti kolaborasi perusahaan kita. Nah, itu nanti dengan antar mukanya ke pengguna, pelakunya nanti menggunakan bisnis interface. Kemudian bisnis proses. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Bisnis proses ini mempresentasikan contoh kita akan melakukan apa gitu. Misal melakukan pemesanan barang. Nah, jadi kita buat di sini nanti bisnis prosesnya terkait dengan pemesanan barang seperti itu. Nah, ini nanti kita gunakan. Kemudian ini bisnis function itu tidak kita gunakan, itu terkait dengan fungsi bisnis itu sendiri, apakah di bagian tersebut melakukan apa gitu. Jadi ada bisa menggunakan ini. Kemudian bisnis interaction-nya, bisnis interaksi ini kita untuk berinteraksi ya. Mungkin interaksi dalam perusahaan itu seperti apa. Dari bisnis proses satu dengan yang lainnya, interaksinya seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ada bisnis event-nya untuk misal ada kegiatan di suatu perusahaan bisa menggunakan ini. Kemudian bisnis service-nya itu terkait dengan layanan yang ada di perusahaan ya. Jadi di bisnis proses apa gitu masuk ke dalam layanan apa itu bisa menggunakan ini. Misal di layanan apa penyedia barang itu bisnis prosesnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi bisnis service-nya lah intinya sebagai utamanya. Kemudian di dalamnya ada bisnis proses yang berkaitan. Ini kita hapus dulu. Kita nanti akan coba praktekkan sesuai dengan studi kasus kita. Kemudian terkait dengan yang lain-lain ini ada bisnis objek terkait dengan mempresentasikan bisnis
objek kita seperti apa, kemudian kontrak perusahaan kita, representasi ini terkait dengan apa pendelegasian mungkin ya di bisnis internal ataupun eksternal kita. Kemudian produk ini terkait dengan presentasi produk ya, mempresentasikan produk kita, apa yang kita eh, apa yang kita hasilkan gitu. Itu bisa menggunakan eh, function produk ini. Di bawahnya itu terkait dengan application bisa digunakan. Ini mohon izin saya tidak menjelaskan kembali. Ini bisa dibaca juga kawan-kawan di user guide-nya di aplikasi Archimedes juga ada. Ini terkait dengan tools-tools terkait dengan aplikasi. Sistem aplikasinya nanti kita pakai yang ini. Kemudian ini terkait dengan teknologinya ya, teknologi yang digunakan di sebuah perusahaan. Yang bawahnya ini terkait dengan implementasinya juga seperti apa, motivationnya, ini motivasi ya yang digunakan. Ketika klik ini, nanti di bagian eh, teknologi, ini masih dalam teknologi, kemudian ini yang bagian motivation. Kalau kita ingin menambahkan, nanti muncul di sini motivation. Ini izin tidak kita gunakan juga, kita hapus. Nah, mungkin itu ya pengenalan daripada kegunaan-kegunaan yang ada eh, di fitur paletnya Archimedes ini. Nanti untuk detailnya bisa kita baca di websitenya Arsi ya. Di situ ada user guide-nya. Nanti bisa dibaca kembali satu persatu cara-cara apa fitur-fitur daripada masing-masing icon itu seperti apa. Di sini ada user guide-nya. Nah, di mana kemarin kita ketemu nanti bisa dilihat lagi lah. Oke, untuk izin kita mulai terkait dengan penggambaran bisnis proses yang ada di apa usulan kita, sistem kita itu nanti kita otomatis aktornya pasti customer. Kemudian customer ini akan melakukan, kalau sebelumnya itu mungkin kita gambarkan ya bisnis proses sebelumnya itu karena masih secara manual. Jadi customer ini itu melakukan, jadi bisnis prosesnya itu melakukan pemesanan barang atau PO lah ya. Nah, jadi customer ini melakukan pemesanan barang, kita tambahkan dulu fiturnya untuk arahnya, kemudian melakukan pemesanan kemana, itu ada aktornya lagi ke bagian sales ya. Jadi di sales itu menerima PO daripada customer. Di sini ada sales staff. Nah, selain dari sales staff juga ada eh, sales manager ya. Jadi terkait dengan approval itu dari sales staff kemudian diarahkan ke sales manager. Nah, dari PO ini kan masih dalam satu bagian ya, bagian marketing itu makanya bisa kita buat tambah grup seperti ini. Misal grupnya grup marketing. Karena ini masih dalam satu aktor-aktor ini di dalam satu bagian, maka bisa kita masukkan. Ini tinggal di OK saja. Sales juga di OK. Nah, ini bisa kita geser lagi. Bisa kita perbesar. Ini di bagian marketingnya. Jadi, hasil customer melakukan pemesanan barang, pemesanan barangnya akan masuk ke customer ya. Jadi, kita buat kembali arahnya dari proses ini masuk ke
bagian marketing yang diterima oleh sales staff. Nah, kemudian sales staff ini akan melakukan bisnis prosesnya lagi, itu melakukan pengecekan PO. Jadi PO yang masuk itu dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kemudian diteruskan ke sales manager untuk dilakukan verifikasi. Jadi kita tambahkan kembali bisnis proses, melakukan validasi PO. Jadi setelah dicek oleh sales staff, PO yang masuk, kemudian diarahkan ke sales manajernya untuk dilakukan validasi. Jika tidak ada tidak ada kekurangan atau perbaikan, bisa dilanjutkan kembali PO-nya ke sales staff lagi untuk dibuatkan proses yang namanya pembuatan sales order. Jadi dibuatkan dokumen sales order terkait dengan pemesanan customer tadi. Sales order ini akan dikirimkan ke bagian warehouse ya, warehouse-nya di gudang sebuah perusahaan di PT KSS ini ada warehouse-nya. Jadi ketika sales staff sudah membuat dokumen sales order, kemudian kita tambahkan aktor baru di bagian warehouse. Di bagian warehouse ini ada warehouse staff, sales order masuk ke bagian warehouse staff. Oke, ini kita kecilkan dulu supaya bisa mudah kita lihatnya. Setelah masuk ke warehouse staff, kemudian ada bisnis proses yang dilakukan, yaitu eh, terkait dengan menyiapkan barang yang masuk tadi sesuai dengan sales ordernya, kemudian dibuatkan juga surat jalan. Nah, ketika sudah siap semua proses ini, sudah siap, barang sudah ada, dibuatkan surat jalan, ini akan dikirimkan ke customer. Di samping dikirimkan ke customer, juga diarahkan di namanya aktor baru ya, di bagian finance staff. Nah, jadi barang yang sudah disiapkan tadi tinggal diserahkan ke bagian finance untuk dibuatkan bisnis prosesnya berupa apa ya? Jadi finance ini memeriksa dokumen terlebih dahulu, pemeriksaan kelengkapan dokumen ya. Jadi dicek lagi oleh finance staff kalau memang sudah lengkap baru dibuatkan invoice-nya. Tapi kalau memang belum akan dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Jadi dari finance melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian ditambahkan bisnis proses lagi, eh, pembuatan invoice. Setelah semua oke, pembuatan invoice, kemudian baru kita kirimkan semuanya ini ke pelanggan. Jadi barang juga diserahkan ke pelanggan. Jadi ada proses di customer itu penerimaan ya, menerima menerima barang dan invoice. Jadi barang dikirim ke pelanggannya,
pelanggan menerima barang dan juga invoice-nya. Jadi ada dua yang diterima terkait dengan barang dan juga invoice-nya. Nah, ini proses yang ada, bisnis proses yang ada di PT KSS saat ini semuanya dilakukan dengan sistem manual. Jadi berdasarkan paper ya. Jadi pembuatan penerimaan barangnya juga dari customer itu dibuatkan dokumennya, kemudian divalidasi, terus dibuatkan sales ordernya, diarahkan ke warehouse staffnya, kemudian dikirim barangnya. Ini semua dilakukan secara manual. Nah, usulan kita itu ada sistem yang secara otomatis bisa kita lihat gitu progresnya. Jadi memang harus ada sistem yang eh, baik untuk perusahaan KSS ini gitu. Ini proses lamanya. Terkait dengan proses barunya, kita bisnis prosesnya mungkin kita tambahkan ya view barunya. Ini view yang lama, mungkin bisa dinamakan mungkin ya bisnis proses manual. Jadi semua dilakukan manual. Kemudian bisa kita tambahkan lagi Archimedes View yang baru. Ini usulannya, usulan ya usulan kita itu yang akan kita buat yang pasti tetap ada customernya. Nah, di sini kita tambahkan sistemnya gitu. Jadi di bagian application service, ini ada application service-nya untuk eh, menampung proses-proses yang ada di aplikasi. Application service-nya kita namakan ini procurement system application. Jadi dari sistem ini di dalamnya itu terdiri dari beberapa proses gitu. Kita masukkan jadi ada proses pemesanan, kemudian ada proses validasi, kemudian kita tambahkan jadi di approval ada bagian approvalnya, kemudian ada delivery, setelah itu dilakukan pengiriman barang, kemudian yang terakhir ada sistem invoice-nya. Ya, kurang lebih di dalam sistem itu seperti ini. Jadi dari customer itu melakukan pemesanan melalui sistem ya, karena sudah berbasis application system. Ini bisa kita tambahkan note ya kalau mau kita buat catatan melakukan pemesanan barang. Ini hanya note aja bisa kita tambahkan di bagian sini mungkin ya. Nah, jadi dari customer melakukan pemesanan barang ini sudah melalui sistem. Kemudian tadi di bagian marketingnya ada marketing tetap karena masih dalam satu grup, kita buatkan grupnya dulu. Ada aktornya sales staff tadi, sales staff. Kemudian ada aktornya lagi manager sales.
Manager sales. Sales manager, manager sales sama sales manager. Ya, kemudian dari customer melakukan pemesanan barang di dalam sistem, kemudian dari salesnya akan menerima notifikasi melalui sistem ini. Jadi kita buat catatannya menerima notifikasi pemesanan barang dan melakukan aksi. Jadi sales staff ini mendapatkan informasi, jadi mendapatkan notifikasi bahwasanya ada pemesanan barang yang diterima. Nah, kemudian dilakukanlah validasi. Jadi dari pemesanan ini lanjut ke bagian validasi, divalidasi oleh sales staff-nya terkait dengan uh, pemesanan barang-barangnya itu. Kemudian setelah oke, dilanjutkan ke bagian sales manager. Jadi setelah dilakukan validasi sama seperti proses manual, tapi di sini sudah tersistemasi. Tinggal dari sales manager melakukan approval. Jadi setelah dilakukan validasi oleh sales, kemudian di approve permohonan pemesanan barang daripada customer. Ini melakukan approval-nya melalui sistem. Jadi melakukan approval di sistem. Hanya menyetujui saja apakah pemesanan sudah oke. Jika sudah oke, tinggal diteruskan ke bagian delivery. Di sistem itu dilanjut ke bagian delivery, di dispatch lah ya, diteruskan ke bagian yang tadi itu ke bagian warehouse staff. Jadi ada aktornya di sini, warehouse staff. Warehouse staff ini akan menyiapkan delivery pengiriman barang. Pengiriman barang disiapkan, kemudian aktor selanjutnya di bagian bagian finance. Jadi di bagian ini bisa kita rename seperti ini, finance staff melakukan pemeriksaan invoice. Jadi setelah warehouse staff dari bagian gudang menyiapkan barang-barang dari pemesanan yang ada, kemudian dilanjutkan ke bagian invoice di bagian finance untuk diterbitkan invoice-nya. Ini semua sudah melalui sistem secara otomatis. Kemudian setelah oke, di invoice sudah disiapkan sehingga barang ini sudah bisa diarahkan, diserahkan ke customer. Di sini ya. Mungkin kita tambahkan note-nya di sini pengirim. Jadi pengiriman barangnya secara fisik, namun invoice-nya sudah by system. Jadi dari customer melakukan pengecekan tagihan yang akan dibayarkan itu melalui sistem yang sudah akan diimplementasikan, akan dibangun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan usulan sistem yang kami usulkan pada studi kasus PT KSS ini.
kita kembali ke presentasi. Jadi kesimpulan dan sarannya, penerapan TOGAF Framework ini membantu dalam merancang dan mengelola arsitektur perusahaan secara terstruktur. Implementasi EA, Enterprise Architecture, diharapkan memberikan manfaat jangka panjang seperti fleksibilitas sistem dan target penjualan perusahaan. Dan juga ini mendukung peningkatan komunikasi dan kolaborasi lah antar bagian dalam organisasi. Kemudian sarannya terkait dengan jika memang sudah terimplementasi sistem ini, maka bisa dilakukan evaluasi secara rutin terhadap arsitektur yang ada nantinya untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi terhadap perubahan-perubahan bisnis yang ada ke depannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami, kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.